Sukses budidaya belut dalam ember. Sahabat-sahabat budidaya, pernahkah ada di benak kalian untuk memulai usaha budidaya belut menggunakan ember? Di wilayah perkotaan yang padat penduduk sekalipun, kita bisa loh memanfaatkan lahan yang kecil untuk budidaya belut. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten untuk kalian. Apa sih yang harus kita siapkan untuk memulai budidaya belut dalam ember ini? Pertama, tentu saja kita harus mempunyai ember. Dan yang kedua, lumpur. Sahabat-sahabat budidaya, usahakan ketika mencari lumpur dalam budidaya belut ini, usahakan mencari lumpur sawah. Karena lumpur sawah merupakan habitat alami belut. Selanjutnya, penataan media dalam budidaya belut. Penataan media dalam budidaya belut ini harus dua habitat. Maksudnya dua habitat, ada bagian yang terkena air dan ada bagian yang tidak terkena air. Selanjutnya, enceng gondok. Taruh tanaman enceng gondok pada habitat air. Karena fungsi enceng gondok dalam budidaya belut ini sangat krusial loh sahabat-sahabat budidaya. Selain bisa menstabilkan pH, enceng gondok juga bisa menyerap amonia di dalam kolam budidaya belut. Selanjutnya, pakan alami dan starter nutrisi dalam lumpur. Sahabat-sahabat budidaya, perlu kita ketahui, sebelum kita menebarkan bibit belut budidaya kita ke dalam ember, perlu diingat, stok pakan alami di kolam budidaya kita harus sudah terpenuhi, mengingat konsep yang kita pakai adalah konsep rantai makanan, di mana selain habitat belut, di kolam budidaya kita nanti juga harus ada habitat hewan lain yang menjadi pakan alami belut. Selanjutnya, untuk starter nutrisi dalam budidaya belut ini, kita juga perlu memakainya loh sahabat-sahabat budidaya, mengingat selain belut ini memakan makanan yang nampak, belut juga membutuhkan nutrisi di dalam lumpur yang bisa diserap melalui pori-pori di dalam kulit tipisnya. Bahkan sahabat-sahabat budidaya, saya pernah melakukan percobaan selama 2 bulan belut tanpa saya kasih makan makanan yang nyata, misalkan ikan kecil-kecil, cacing, dan lain sebagainya. Itu tidak saya kasih, tetapi saya cuma memakai starter nutrisi, sehingga belut cuma memakan makanan berupa nutrisi yang diserap melalui lumpur. Dan alhamdulillah, selama 2 bulan itu belut tidak ada yang kurus. Prospek budidaya belut dari tahun ke tahun sangat menjanjikan loh, mengingat permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan harga setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Perawatan budidaya belut dalam ember ini juga sangat mudah loh sahabat-sahabat budidaya. Kita tinggal mengontrol keadaan airnya. Jika kualitas air sudah buruk, kita tinggal mengganti airnya. Umumnya seminggu sekali untuk kita mengganti airnya. Selanjutnya, kita harus kontrol ketersediaan pakan alami di kolam budidaya kita. Misalkan cacing, ikan kecil-kecil, keong, dan belatung. Keuntungan budidaya belut dalam ember. Pakan sangat ramah di kantong karena kita menggunakan metode reaktor nutrisi dan konsep rantai makanan. Untuk kekurangan dalam budidaya belut dalam ember ini, kita tidak bisa tebar padat loh sahabat-sahabat budidaya. Maksimal dalam kolam ember berbentuk bundar ini maksimal 30 ekor belut remaja. Gimana sahabat-sahabat budidaya? Apakah tertarik untuk budidaya belut dalam ember?